SL sama dengan P dikurang S per N. P itu nilai awal dan S itu adalah nilai sisa. Nah, untuk periodenya itu notasinya adalah N. Pada soal nomor 1 ini, nilai awalnya yaitu 550 juta didapatkan dari investasi. Kemudian untuk nilai sisanya itu sebesar 110 juta yang merupakan si nilai S-nya. Nah, untuk periodenya atau untuk N-nya itu sebesar 10 tahun. Kemudian hitung nih P kurang S per N. 550 juta dikurang 110 juta per 10. Hasilnya 44.000 untuk depresiasi setiap tahunnya. Kemudian diketahui nih eh, ongkosnya tadi berapa? Ongkosnya itu sebesar 100 juta didapetin dari si biaya operasional setiap tahunnya nih, yang ini nih. Kelihatan kan? Nah, kemudian untuk keuntungannya itu 250 juta didapetin dari soal juga nih memperoleh pendapatan sebesar 250 juta per tahun. Berarti dia itu konstan kan selama 10 tahun. Nah, hitung cash flow itu rumusnya keuntungan dikurangi ongkos. Keuntungan dikurangi ongkos, jadi cash flow itu didapetin sebesar 150 juta. Itu sampai ke periode ke-10. Kemudian, kalau misalkan udah dapet nih cash flow-nya untuk 10 periode, kita eh, kita hitung dulu apakah udah sesuai apa belum si perhitungan cash flow-nya ini. Caranya, ini investasi awal, yang ini kan investasi 550 juta untuk periode saat ini sebelum periode ke-1. Jadi, dia itu belum ada pengurangan karena baru memulai kan. Nah, untuk periode ke-1, dia itu dikurang sama depresiasinya. Depresiasinya kan tadi 44 juta. Berarti 550.000 dikurangi 44 juta. Hasilnya 506 juta untuk periode pertama, untuk periode ke-1. Ya, ini rumusnya. Hitung sampai ke periode ke-10. Nah, kalau misalkan periode ke-10-nya ini udah sama kayak nilai sisanya, kan udah sama ya, 110 juta. Berarti itu udah sesuai sih perhitungan cash flow-nya. Lanjut ke langkah berikutnya, menghitung cash flow setelah pajak. Masukin nih cash flow-nya yang udah dihitung dari yang tadi, yang ini, masukin ke sini. Terus depresiasinya berapa? Depresiasinya didapetin dari perhitungan yang pertama. Ini kan 44 juta konstan. Terus kalau udah hitung pendapatan kena pajaknya, rumusnya apa? Rumusnya cash flow dikurangi depresiasi. Di sini udah ada keterangannya ya, D sama dengan B dikurangi C. Nih, kan 150 juta dikurangi 44 juta. Hasilnya 106 juta. Konstan sampai periode ke-10. Kemudian hitung nilai pajaknya. Nilai pajak itu pendapatan kena pajak dikali persen pajaknya. Persen pajaknya tadi diketahui di soal sebesar 30%. Ya, 30%. Sesuai itu sampai periode ke-10. Kemudian hitung cash flow setelah pajaknya. Nah, rumusnya cash flow ini yang awal dikurangi sama eh, pajaknya yang udah dikaliin. Jadi pendapatan kena pajak ini tuh dikaliin sama pajaknya. Nah, pengurangannya dari situ. Jadi cash flow atau dari rumusnya F dengan B ini E. Nah, hasilnya 118 juta 200 ribu sampai periode ke-10. Kemudian, ini adalah selisih dari setiap periodenya. Sebenarnya memudahkan dalam pembuatan si cash flow-nya. Kalau udah didapetin nih, si aliran kas setelah pajaknya, kemudian apa? Hitung NPV dengan I 10%. Jadi udah ada ya cash flow-nya nih. Ada investasi sebesar 550 juta. Kemudian pendapatannya sebesar 118 juta 200 ribu dari periode pertama sampai periode ke-10. Berarti cash flow-nya konstan.
nggak ada gradiennya. Kemudian ada nilai sisa. Jangan lupa nilai sisanya berapa tadi? 110 juta. Nah, sebenarnya di bawah karena benefit kan. Kita hitung si NPW-nya. Ya, NPW-nya sama dengan 118,2 P per A I 10. I-nya tadi berapa di soal? I-nya 10%. Kalau udah, masukin 5 langsung. Ini harus aku jabarin atau ya udah aja? Nah, Jabarin aja udah teh. lah ya, udah ngerti juga kali. Terus, jangan lupa ditambahin nih, kan tadi ada nilai sisanya 110 juta. Jadi 110 juta, 110 dikali P per F, I-nya 10%, UD-nya juga 10, terus dikurangi Cost-nya cuma ada satu kan, 550 prestasi di awal. Kurangi 550, hasilnya 218,744. Nah, udah dapetin tuh. Kemudian apa soal berikutnya? Hitung ROR-nya berapa? Karena tadi kita udah dapetin nilai I yang menghasilkan nilai positif, jadi selanjutnya apa? Mencari nilai I yang menghasilkan nilai negatif. Nah, di sini tuh kita pakai I yang 20%. Dapetin tuh hasilnya min 36,74. Caranya masih sama ya, 118,2 dikali PA 20%, 10 tambah 110 P per F, 20%, 10 kurang 550. Yang berikut itu cuman si I-nya aja. Udah tuh hitung nilai ROR-nya berapa pakai rumus ROR. I plusnya kan tadi 10% nih, ditambah NPW plus, NPW plusnya berapa? 218,744 per NPW plus dikurang NPW min. Jadi 218,744 dikurang min 36,74. Karena min ketemu min, jadi tandanya berubah jadi positif kan. Terus ini dikali I plus, I min dikurangin I plus. I minnya kan tadi 20%. 20% dikurangi I plusnya 10%. Jadi di sini itu 10%. Udah hitung. Dapat hasilnya 8,56% ditambah 10%. Jadi nilai ROR-nya sebesar 18,56%. Ada yang bertanya dulu nggak? Buat nomor 1. Pakai metode Stepine. Izin bertanya teh. Apa? Izin bertanya. Ya boleh. Suaranya nggak kedengaran. Susah banget. Boleh di ini lagi nggak? Ini udah full view-nya. Kurang keras suaranya. Alah, jelas ya teh? Gimana? Apa? Coba lihat soalnya teh. Kepotong itu soalnya. Nih. Ke kiri sebelah. Kan ini teh si biaya-biaya operasionalnya teh tidak termasuk depresiasi. Kalau misalnya masuk ke depresiasi gimana teh? Apakah sama perhitungannya kayak yang ini teh? Atau gimana? Kalau misalkan dia masuk ke depresiasi, berarti Ya. dia itu si namanya si ongkosnya itu dikurangi sama si depresiasinya. Nah, kalau ini kan udah enggak ya, berarti ntar ke depannya mah udah nggak usah dihitung lagi si depresiasinya. Jadi kayak langsung aja gitu. Putus-putus teh suaranya teh bisa diulangi lagi. Ya, eh, kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan si biaya operasionalnya itu termasuk depresi, berarti nanti ke depannya itu si ininya apa namanya, si depresiasinya itu nggak usah dihitung lagi karena kan dia udah masuk si udah dipotong sama
si nilai depresiasinya. Berarti nanti langsung hitung aja si cash flow setelah pajaknya berapa. Tuh. Tapi kan ini tuh kita kan ngebahas tentang apa sih? Depresiasi ya. Pasti si ongkosnya ini di soal tuh belum dipotong. Oh gitu kan. Oke, baik-baik. Terima Kalau kasih Teh. misalkan ongkosnya tuh udah masuk ke depresiasi, jadi langsung aja ngitung anggaran kas setelah pajak gitu. Oke, siap Kalau Teh. aku gitu sih Makasih Teh. soalnya ya sama-sama sama-sama Kang. Soalnya sejauh ini tuh belum ada sih ketemu soal yang kayak biaya personalnya itu udah termasuk depresiasi. Nah lagi lanjut Lanjut. ya, soalnya masih lumayan panjang. Ini udah ngerti belum yang garis lurus soalnya kan kemarin si videonya nggak ke-record kan? Ya udahlah ya, lanjut. Nomor 1 14. Nah, kalau misalkan yang pertemuan pertemuan ke-14 ini, ya ada perbandingannya. Kalau yang nomor 1 yang cuma 15 kan tadi nggak ada ya, cuma satu aja, satu PT dan satu proyek. Nah, kalau misalkan yang pertemuan 14 ini tuh ada perbandingannya, yaitu proyek X dan proyek Y. Untuk soalnya, ada dua alternatif proyek yang harus dipilih dengan data sebagai berikut. Proyek X memiliki investasi awal sebesar 650 juta. Kemudian, pendapatan setelah dikurangi biaya operasional per tahun, yaitu 300 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Nilai sisanya 50 juta dengan pajak 20%. Nah, di sini udah ditentuin nih, atau di penyusunnya garis lurus. Dulu kita langsung hitung ke si cash flow setelah pajaknya. Caranya masih sama. Nah, hitung dulu si depresiasinya pakai rumus SL sama dengan P kurang S per N. T-nya itu 650 juta dikurangi 50 juta per N-nya ada 5 periode. Berarti per 5, 650 dikurangi 50 dibagi 5. Hasilnya 120 juta. Kemudian hitung cash flow-nya berapa. Nah, untuk ongkosnya di sini uh, 0. Kenapa? Karena sudah dikurangi biaya operasional si pendapatannya. Berarti si pendapatannya udah bersih gitu. Langsung aja bikin. Berarti untuk pendapatan atau keuntungannya itu sebesar 300 juta konstan setiap tahunnya selama 5 tahun. Nah, untuk cash flow-nya masih sama kayak tadi, rumusnya keuntungan dikurangi ongkos. Hasilnya tetap ya, karena si ongkosnya 0. Kemudian, apakah si perhitungan cash flow ini udah sesuai? Kita coba dulu, coba hitung si investasi awal ini dikurangi sama si depresiasinya, dikurangi 650 dikurang 120. Berarti untuk periode pertama, nilainya sebesar 530. Nih, 230 juta. 650 juta dikurangi 120 juta, hasilnya 230 juta. Hitung sampai periode kelima. Kalau misalkan nilai sisanya udah sama kayak periode kelima, berarti udah benar hitungan cash flow-nya. Lanjut ke aliran kas setelah pajak. Untuk caranya masih sama, ikutin aja si cash flow-nya masukin nih dari yang perhitungan cash flow sebelumnya, kemudian masukin nilai depresiasinya didapetin dari si perhitungan depresiasi menggunakan SL tadi, yang ini 120 juta. Masukin semuanya konstan dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian hitung pendapatan kena pajaknya berapa. Rumusnya cash flow dikurangi depresiasi 300 juta dikurang 120 juta. Jadi pendapatan kena pajaknya itu 180 juta. Kemudian hitung pajaknya berapa. Pajaknya itu tadi diketahui di soal sebesar 20%. Nah, rumusnya D yang ini
pendapatan kena pajak dikali pajaknya 20%. Ya, 180 juta dikali 20%, hasilnya 36 juta. Itu kalau udah mah, tuh cashflow projetnya berapa? Rumusnya B dikurangi E, ini cashflow dikurangi hasil pajak yang tadi nih. 300 juta dikurang 36 juta, 364 juta. Ini konstan sebenarnya dari tahun pertama sampai tahun kelima. Cuman kenapa ini tuh 314 juta? Karena tadi kan kita ada nilai sisa ya, nih nilai sisanya 50 juta. Jadi si periode kelima ini tuh dijumlahin sama nilai sisa yang ini. Hanya didapetin 314 juta. Kenapa ditambahin? Karena nanti kan di soal ini tuh kita ditanyain tentang si incremental ya. Apa? Biar mempermudah aja sih buat perhitungan ke depannya. Lanjut, kalau udah hitung proyek X, kita hitung proyek Y. Yang ini. Ketahui, proyek Y memiliki investasi awal sebesar 750 juta. Kemudian pendapatan setelah dikurangi biaya operasional tahun 350 juta, umur ekonomisnya 5 tahun dengan nilai sisa 0 dan pajaknya 20%. Nah, di sini tuh proyek X sama proyek Y itu metode yang digunakan berbeda. Kalau misalkan yang X tadi garis lurus, kalau yang Y ini SOYD. Langsung aja kita hitung ke depresiasinya. Nah, untuk perhitungan SOYD ini tuh ada dua tahap ya sebenarnya. Yang pertama kita hitung dulu si SOYD-nya berapa. Rumusnya N per 2 dikali N tambah 1. N itu adalah si periode proyeknya berapa tahun, umur ekonomisnya. Nah, di sini kan 5, berarti 5 per 2 dikali 5 tambah 1. Hasilnya ini 15. Ya, rumusnya bisa dilihat 5 per 2 dikali 5 tambah 1, hasilnya 15. Nah, kalau udah, kita hitung si depresiasi per periodenya. Jadi kalau misalkan metode straight line itu depresiasinya konstan untuk setiap tahun, untuk setiap periode, tapi kalau misalkan si SOYD itu, dia beda-beda. Jadi untuk tahun pertama itu, jadi untuk rumus depresiasi setiap tahunnya itu N tambah 1 dikurangi T per SOYD dikali P kurang S, di mana SOYD ini tuh kita dapetin dari rumus yang tadi. Yang rumus ini. Langsung aja ke periode pertama. Nah, untuk periode pertama ini, N-nya itu, kan periode pertama, berarti eh, N-nya itu 5, ditambah 1, dikurang, karena kita mau nyari periode pertama, jadi T-nya itu 1, terus per SOYD-nya 15, kemudian P dikurang S, berarti 750 juta dikurangi 0, dapetin hasilnya 250 juta. Nah, untuk periode berikutnya, yaitu periode kedua. Nah, 4 ini dari mana sih? Yang 4 itu dari, kan eh, yang berubahnya sebenarnya tuh si T-nya aja, karena kan untuk semua nilainya itu sama, cuman yang berubah itu cuman si nilai T-nya aja. Jadi kalau misalkan periode kedua, berarti D2 sama dengan 5 ditambah 1 dikurang 2 per 15 dikali 750 juta dikurang 0, hasilnya nih 200 juta. Itu sampai periode kelima, karena kan umur ekonomisnya cuma 5 tahun nih. Udah dapetin. Baru kita hitung cash flow-nya. Hitung cash flow-nya kayak biasa, keuntungan dikurangi ongkos. Dapat jawabannya. Nah, jangan lupa disesuaikan dulu apakah udah benar sih perhitungan cash flow-nya. Caranya, investasi awal ini dikurangi sama si depresiasi setiap periodenya.
Nah, untuk yang periode pertama nih, periode pertama berarti 750 juta dikurangi depresiasi ya periode pertama sebesar 250 juta, hasilnya 500 juta. Bisa dilihat ya, nih. Terus buat periode kedua itu tadi kan si periode pertama itu kan udah 500 juta ya. Nah, maka untuk periode kedua ini tuh eh, cara nguranginnya ya masih sama, dari 500 juta dikurangi depresiasi periode kedua yaitu 200 juta, didapetin nih hasilnya 300 juta. Periode keempat juga sama, 300 dikurangi depresiasi periode ketiga ya, periode ketiga 300 dikurangi depresiasi periode ketiga dikurangi 150, hasilnya 150. Terus sampai periode kelima. Nah, kalau misalkan ini udah sama, lanjut ke aliran kas ya. Udah, ini mah nggak usah dijelasin ya, udah kayak tahu caranya gimana. Sini juga masih ada rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya terus kayak nggak masukin aja, ini mah buat tahu selisihnya aja kan. Selisih setiap periodenya berapa. Nah, kalau udah mah kita hitung. Apa yang ditanya? Inkremental BCR nilai tahunan A bintang dengan 15%. Terus proyek mana yang dipilih? Nah, uh, untuk menghitung inkremental ini, kita tuh harus, apa ya, harus, ini ada langkah-langkahnya sih. Yang pertama itu urutkan alternatif dari investasi terendah ke investasi tertinggi. Nah, investasi terendah tadi kan bisa dilihat ya, nilai yang paling kecil antara proyek A sama proyek X, antara proyek Y sama proyek X, yaitu si proyek X. Udah diketahui nih yang tertinggi mana, yang terendah mana. Kemudian menetapkan alternatif dalam investasi terkecil sebagai current base. Sebenarnya ini tuh buat apa ya? Buat nentuin si incremental kalau misalkan yang diketahui itu si nilai IRR-nya. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih alternatif mana yang investasinya rendah, investasinya tinggi yang mana, kita kurangin investasi yang tinggi, dikurangi investasi yang rendah, di cash flow setelah pajak, Y dikurang X, berarti 750 juta dikurangi 650 juta, hasilnya 100 juta. Itu sampai periode kelima, didapetin, nih hasilnya. Ini tuh udah termasuk sama nilai sisa di proyek X yang tadi. Terus baru hitung nilai si NPW-nya. Nah, untuk hitung nilai NPW ini, kita pakai cash flow yang udah dikurangi tadi. Nah, ini rumusnya 66 P per F 15% untuk periode ke-1, terus ditambah di 56 P per F 15% periode kedua, ditambah 46 dikali P per F dikali 15%. Bentar, kok agak aneh ya ini ya? Bentar ya. Nanti aku coba hitung pakai rumus yang lain. Soalnya harusnya mah kalau misalnya kayak gini tuh pakainya 66 P per bener-bener karena ini tuh ada gradiennya ya. Ya, lanjut ya, 66 P per F 15%, 1 tambah 56 P per F 15% untuk periode kedua ya. Ini N-nya tuh 2. Lanjut sampai ke kelima, ini tuh ditentuin aja. Nah, ini kenapa minus? Karena di sini tuh tadi kan ada nilai sisa ya. Ada nilai sisa juga, terus ini tuh hasilnya minus. Makanya ini tuh min.
kayak yang tadi aku bilang ya, makanya aku ngegabungin si nilai sisanya sama si cash flow aja gitu tuh, biar kita mudah buat ngitung di sininya. Hmm. Jadi kayak tinggal masukin aja. Nah, kalau udah mah dikurangi 100, 100 ini tadi kan si kosnya ya, yang awal yang ini, kurangi 100, dapetin hasilnya 38,63. Ini mah kayak biasa, 66 dikali PPKF 15%, N-nya 1, lihat dari tabel bunga berapa hasilnya. Nah, kalau udah dapetin nih, hasilnya 38,63, maka proyek yang layak itu adalah proyek Y. Ini bisa dilihat eksekusinya hasil NPW plus. Maka proyek yang lebih baik adalah proyek Y. Tapi kalau misalkan hasilnya itu minus, hasilnya minus berarti yang layak itu si proyek X. Kayak gitu. Nah, kalau udah, soalnya apa sih tadi? Yang nomor 2, nah incremental ROM ini berapa? Kalau misalkan si MARM-nya itu 20%, kemudian proyek yang layak itu yang mana? Nah, kita hitung si ROR-nya dulu. Tadi kan kita udah ngedapetinnya si nilai apa namanya? Nilai yang positif itu si I-nya 15%. Kita cari I yang hasilnya negatif. Sini pakainya yang 45%. Itu kayak biasa lah ini mah hitung NPW-nya pakai I yang 45%. Dan hasilnya yang 8,359. Masukin ke rumus ROR. Dapat jawabannya 39,6%. Nah, untuk nentuin proyek yang layak atau enggak tuh, caranya di sini tuh ada nih. Kan tadi kita udah nih ya, tin alternatif investasi investasi rendah dan investasi tertinggi. Kemudian kan alternatif dengan investasi terkecil sebagai current base. Tadi kan ya investasi terkecilnya itu kan si proyek X. Nih, si proyek X kan current base awal, bikin investasi rendah proyek X. Kemudian, angka ketiga, bandingkan current base awal ini dengan penantangnya, yaitu investasi yang setingkat lebih tinggi. Berarti, yang lebih tinggi siapa? Si proyek Y. I penantang yang memiliki investasi lebih tinggi dari current base. Kemudian, buat analisis incremental cash flow dan hitung IRR incrementalnya. Nah, udah dapet ini kan? Terus bandingkan IRR incremental dengan MARR-nya. Jika IRR incremental lebih besar dari MARR, maka penentuan jadi karbes. Kemudian, misalkan jika IRR incrementalnya lebih kecil dari MARR, maka current base-nya tetap yang lama, tetap si proyek X. Nah, kalau di sini kan berarti kita nih dapetin si IRR incrementalnya itu sebesar 39,6%. Nah, sedangkan si MARR-nya tadi kan 20%. Berarti ketentuannya yang ini, ketentuan yang pertama, IRR, incremental dulu sampai MARR, maka tentang jadi current base. Nah, dapat disimpulkan berarti proyeknya lebih baik. Karena kan tadi kan si penantangnya kan si proyek Y. Nah, ini tuh jadi si current base-nya. Makanya alternatif yang lebih baik itu si proyek Y. Gitu. Ada yang bertanya dulu nggak? Udah cukup kekencangan atau kecepatan atau gimana? Yang jelas menjelasinnya Jelas teh. aman. Man teh. Lanjut ya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu masih sama, cuman bedanya nomor 2 itu metodenya yang digunakan itu sama, nggak beda. Langsung aja. Soalnya ada dua alternatif proyek yang ditawarkan untuk kedua alternatif tersebut. Untuk datanya, investasi pada proyek A sebesar 880 juta.
Kemudian pendapatan setelah dikurangi biaya operasional pada tahun pertama sampai tahun kelima itu konstan sebesar 200 juta. Kemudian ada kenaikan di periode ke-6 yaitu 400 juta, kemudian turun lagi sebesar 10 juta dari periode ke-6 sampai periode ke-10. Nah, untuk umur ekonomisnya 10 tahun, nilai sisanya 0, pajaknya 20%, dan metode yang digunakan SOED. Langsung masukin ke SOED-nya dulu. Hitung SOED-nya sebelum menghitung si depresiasinya. SOYD-nya berarti pakai rumus ini, N per 2 dikali N tambah 1. Dengan N-nya itu sebesar 10. 10 per 2 dikali 10 tambah 1. Berarti 5 dikali 11 hasilnya 55. Baru kita ngitung si depresiasinya untuk setiap periode. Periode pertama 150 juta didapetin dari N tambah 1 dikurangi T per SOYD dikali P kurang S. Berarti N-nya 10, 10 tambah 1 dikurangi 1 karena periode ke-1 per SOYD. SOYD-nya 55 dikali P kurang S, 880 juta dikurangi 0. Hasilnya 160 juta. Hitung sampai periode ke-10. Periode ke-10 depresiasinya didapetin dari M 10 tambah 1 dikurang karena periode ke-10 jadi dikurangi 10 per SOYD-nya 55 dikali 880 juta dikurangi 0. Hasilnya 16 juta. Terus itu cash flow-nya seperti biasa. Seperti biasa itu cash flow-nya. Nah, jangan Pak, ini tuh harus teliti ya. Periode 1 sampai ke-5 konstan. Terus periode ke-6 tuh naik. Turun lagi di periode ke-7 sampai periode ke-10. Harus sesuai pokoknya. Nah, udah itu hasilnya keuntungan dikurangi ongkos, dapat hasilnya segini. Tetap sama kayak si keuntungan, karena si ongkosnya 0 kan. Terus, jangan lupa lagi. Ini udah sesuai belum si perhitungan cash flow-nya? Caranya investasi dikurangi si depresiasi per periodenya. Nah, untuk periode pertama nih, 880 juta dikurangi depresiasi pada periode pertama, yaitu sebesar 160 juta. Maka hasilnya 720 juta untuk periode pertama. Nih, lihat ya rumusnya nih. Kemudian hitung sampai periode ke-10. Untuk periode ke-10 berarti 16 juta dikurangi depresiasi periode ke-10 16 juta, hasilnya 0. Udah sesuai sama sih nilai sisanya. Lanjut hitung cash flow setelah pajak. Ya, masukin cash flow-nya masih sama. Nih ya, tinggal ya gampang lah masukin. Terus depresiasinya dapetin dari mana? Dari sini, dari yang tadi. Si 160 juta ini. Kan, depresiasinya dapetin dari hasil perhitungan metode SOED. Kalau udah hitung pendapatan kena pajaknya, B dikurangi C, cash flow dikurangi depresiasi, baru hitung si pajaknya. D dikali pajak. Berarti 40, untuk periode pertama 40 juta dikali pajaknya berapa? 20%. Jadi hasilnya 8 juta. Itu sampai periode terakhir, periode ke-10. Baru kita dapetin hasilnya cash flow setelah pajak itu berapa. Rumusnya cash flow dikurangi pajak. Jadi harus perhitungan yang udah dikaliin sama si persen pajaknya. Terus kita lihat nih selisih setiap periodenya berapa. Ini ada penurunan ya dari periode ke-1 sampai periode ke-5. Kemudian naik lagi dari periode ke-6. Terus dari periode ke-6 ke-7 itu turun sampai periode ke-10. Nah, kalau udah kita hitung dulu cash flow setelah pajaknya untuk proyek B. Untuk proyek B ini, investasi awalnya itu sebesar
1.100.000.000, 1,1 ya. Kemudian untuk keuntungannya setelah dikurangi biaya operasional, berarti si ongkosnya 0 ya. Nah, untuk keuntungan dari periode pertama yaitu 225, periode kedua 250, pokoknya ini mah masukin nih. Harus teliti. Nah, untuk periode ke-6 sampai periode ke-10 itu konstan 500 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun, terus nggak ada nilai sisa, nilai sisanya 0, pajaknya 20%, metode yang dipakai masih sama, SOYD. Langsung aja hitung sih SOYD-nya dulu. Rumusnya N per 2 dikali N tambah 1. 10 per 2 dikali 10 tambah 1. Hasilnya 55. Terus hitung si depresiasinya. Rumusnya DT sama dengan N tambah 1 kurang P per SOYD dikali P kurang S. Untuk periode, misalnya periode kelima. Berarti N-nya 10 tambah 1 kurang 5 karena periode kelima. Terus per SOYD-nya 55 dikali 1.100 juta dikurangi 0. Hasilnya 0. Hasilnya 120 juta. Kalau udah, hitung si cash flow-nya. Masih sama lah rumusnya, keuntungan kurangnya ongkos. Hasilnya berapa? Terus disesuaiin dulu. Udah benar belum si cash flow-nya ini? Caranya investasi dikurangi depresiasi per periode. Nah, misalnya aku mau ngitung nih untuk periode ketujuh. Periode ketujuh. Berarti 200 juta dikurangi depresiasi periode ketujuh. Kurangi 80 juta, hasilnya 120 juta. Itu sampai periode ke-10. Kalau udah sama, berarti lanjut ke perhitungan aliran kas setelah pajak. Masih sama. Rumusnya caranya masih sama. Terus skip aja ya. Udah pada ngerti lah, cuma aku yakin. Terus lanjut ke soalnya apa sih? Nah, yang pertama itu berapa incremental MPV dengan I 20%. Jadi kita hitung si MPV-nya. Nah, untuk incremental itu tuh caranya proyek yang memiliki investasi tertinggi dikurangi proyek yang memiliki investasi terendah. Nah, untuk investasi tertingginya di sini tuh si proyek B. Kemudian untuk investasi terendah itu dimiliki oleh proyek A. Jadi, cash flow setelah pajaknya itu untuk investasi awalnya sebesar 220 juta. Didapatkan dari mana? Dari 1.100 juta dikurangi 880 juta. Hasilnya 220 juta. Itu juga untuk periode pertama sampai periode ke-10. Nah, ini selisihnya sama kayak yang ini. Cash flow setelah pajak nih. Cari selisihnya, hitung selisihnya berapa. Terus, udah. Baru kita hitung si NPV-nya. Pakai yang mana? Pakai yang ini. Di cash flow yang setelah pajak. 28 P per F 20% untuk periode pertama, terus tambah 47,2 P per F, I-nya 20%, R-nya 2, tambah 66,4 kali P per F 20%, N-nya 3, tambah 85,6 P per F 20%, N-nya 4, terus sampai periode ke-10. Nah, dikurangi sama investasi awal. Investasi awalnya berapa? 120 ya, 320. Terpotongan hasilnya 73,0. Masih sama kayak yang kebetulan yang tadi. Memang nggak ditanya ya layak apa enggaknya, apa ditanya apa enggak.
susah banget namanya. Ini tuh nggak ditanya ya si proyek mana yang layak apa. Ih, gimana sih ngomongnya? Pokoknya ini tuh nggak ditanya lah proyek mana yang layak apa enggak. Jadi kayak ya udah sampai si NPV ini aja ngitungnya nih sampai 73,9 tuh udah benar gitu. Si jawabannya sampai situ aja ngitungnya nggak usah kesimpulannya ini karena nggak ditanyain proyeknya yang mana. Lanjut ke nomor dua. Nomor dua itu incremental ROR dan athletic reference 7 km ARR-nya 5%. Terus, oh, di sini disuruh bikin diagram cash flow-nya dulu. Sini nggak dibikin ya. Cuman gampang lah. Jadi juga, udah deh sini. Mana ya, sini deh. Cash flow-nya tadi, sebenarnya aja ya. Investasi 220, oke. Harus periode ya, periode. Investasinya berapa? Terus dari periode pertama sampai periode kelima itu naik. Oke, ini berapa? Ini ada gradiennya ya, gradiennya 19,2. Itu untuk periode ke-6-nya berapa? Periode ke-6-nya tuh turun dia tuh 64 juta. Di periode ke-6 sampai periode ke-10. Langsung 4. Nah, tapi dia naik tuh tiap tahunnya susah 7,7 juta 200 ribu. Dia tahu. Nah, kurang lebih juga untuk si kristalnya. Nah, lanjut ya ke perhitungan si ROR-nya. Perhitungan ROR-nya karena tadi kita udah dapet si izin masukan nilai positif, maka kita cari yang menghasilkan nilai negatif mestinya. Nah, di sini tuh kita pakai yang 30%. Untuk hasil NPV-nya min 19,63. Langsung hitung si ROR-nya. I plus 20% tambah NPV plus 73,9 per NPV plus min dikurang min M dikurang NPV min 73,09 dikurang min 19,63. Nah, karena min ketemu min jadi positif. Terus dikali I min dikurang I positif. Jadi hasilnya 10. Nah, 30% kurangin 20%, hasilnya 10%. Dapetin hasilnya 33,75%. Nah, untuk tahu layak atau enggaknya pakai contoh yang ini, yang tadi nih. Kan si IRR incrementalnya itu 33,75%. Nah, untuk MAR-nya berapa tadi? Di soal 25%. Nah, karena si IRR incrementalnya lebih besar dari nilai MARR, maka penentuannya jadi current base atau si proyek B ini menjadi proyek yang lebih layak dari proyek A. Gitu. Bisa dilihat ya, kesimpulannya jika MAR ditetapkan 20%, maka ROR lebih besar dari MARR, berarti alternatifnya lebih baik. Karena kan tadi si penontonnya kan proyek B ya, karena proyek B itu lebih tinggi si investasinya daripada si proyek A. Proyek A ini dia sebagai current base awal, karena investasinya tuh rendah. Tuh. Oke, cukup buat malam ini. Ada pertanyaan?
Oh, oh, Cukup teh. cukup ya. Ya udah. Aku stop share ya. Jangan lupa nih absen dulu bentar. Biar ini sama isi